Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, sesama YouTuber ataupun teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di atas bangkai bangkai pohon karet, guys. Ngapain ya? Ya kita mau mereview apa daerah sekitar kami yang mayoritas kebun karet yang sudah mulai berangsur-angsur mengganti kebun karetnya dengan tebu, dan ada juga yang melakukan tumpang sari, guys. Jadi ada yang masih ada karetnya tapi sudah ditanamin dengan sawit. Ada juga yang sebagian itu karet tapi juga dikasih kopi, dikasih duren, dikasih merica, pokoknya tumpang sari, guys. Ini daerah kami. Nah, ini teman-teman bisa melihat bagaimana keadaan bangkai pohon karet yang baru saja ditebang ya, dengan menggunakan alat berat. Ditumpuk-tumpukannya ini bisa hampir seperapat guys. Seperapatnya dari 1 hektar itu bisa berkurang seperempatnya untuk tumpukan bangkai pohon karetnya. Wah, ini teman-teman bisa melihat kenapa kok masyarakat atau petani kebun karet itu kemudian mengganti karetnya dengan tebu ya, disewakan tebu ataupun disawit ataupun diganti dengan tanaman-tanaman lainnya. Itu karena keadaan pohon karet untuk beberapa waktu ini itu mengalami banyak sekali permasalahan ya, mulai dari harga karet yang turun, anjlok, yang tidak disertai dengan turunnya bahan pokok makanan, minyak naik ya, yang kemudian menjadikan petani karet itu malas untuk menanam kembali pohon karet. Karena kalau yang jauh-jauh itu juga ya deres males guys. Nah, juga dikarenakan beberapa tahun ini kondisi alam itu sudah mengalami perubahan cuaca ya, cuaca yang tidak stabil, cuaca ekstrim mungkin entah mungkin dampak dari pemanasan global atau dampak dari kerusakan bumi yang diakibatkan oleh ulah kita manusia yang terlalu mengeksploitasi alam, sehingga mengakibatkan perubahan cuaca ini mungkin bisa jadi ya, guys ya. Jadi sudah sekitar 4 tahun atau 5 tahun ini pohon karet itu tidak pernah mengalami sampai memiliki daun tua ya, yang kemudian kalau musim gugur, musim panas sama musim kemarau itu kemudian gugur serentak, itu tidak. Jadi pohon-pohon karet ini untuk beberapa tahun ini itu ketika daun mulai sudah agak tua sedikit, mulai hijau, kemudian rontok, kemudian tumbuh lagi, mau tua lagi, rontok terus menerus seperti itu, sehingga tidak pernah mengalami
daun itu sampai tua, sehingga itu juga berakibat pada menurunnya getah karetnya, lateknya. Hasilnya itu juga tidak pernah mendapatkan seperti 4 atau 5 tahun sebelum ini. Kalau zaman dahulu itu 1 minggu, seminggunya itu bisa menghasilkan 1,5 kintal, bahkan ada yang bisa 2 kintal. Sekarang itu 1 minggu itu bisa dapat 60, 50, itu sudah bisa dikatakan maksimal, guys. Sudah maksimal. Nah, ini yang kemudian menjadikan ya para pekerja, ya para penderes karet itu kemudian juga malas untuk bekerja sebagai penderes karet. Kenapa kok malas? Ya malas, karena hasilnya itu nggak nyucuk, guys. Nggak cukup kalau buat makan itu ya, untuk beli bensinnya, untuk makannya itu ya kurang, apalagi kalau ladangnya sangat jauh. Seperti itu, guys. Ya, ini kondisi di sekitaran kita, update kondisi di sekitaran kita. Ya, mungkin hanya itu, guys, yang bisa saya informasikan, saya bagikan untuk video hari ini. Ya, semoga kita semua apapun keadaannya itu tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat untuk berjuang, ya, tidak takut untuk gagal, tidak berhenti untuk berjuang. Karena ketika kita itu sudah menyerah dalam berjuang, ya, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu kegagalan. Tapi ketika kita mengalami permasalahan, mengalami cobaan hidup, dan kita memutuskan untuk tetap berjuang, maka akan ada 2 kemungkinan, yaitu mungkin saja kita tetap gagal, tapi mungkin juga kita akan sukses. Maka jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah menyerah untuk berjuang, jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah mencoba untuk berhenti. Begitu berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.